Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview match sedikit untuk pertandingan dari PSIS Semarang dengan Persebaya Surabaya dan juga ada Persija Jakarta dengan Bayangkara FC ya yang akan bermain besok Minggu tanggal 16 Juli. Kita mulai dulu dari PSIS Semarang dan Persebaya Surabaya. Di pertandingan ini merupakan pertandingan cukup menjadi tolak ukur saya untuk melihat PSIS Semarang. Karena kalau dari skema permainan, saya kira Persebaya Surabaya sudah bisa konsisten ya. Kemarin lawan Barito Putra walaupun hasilnya imbang, ya untuk masalah skema permainan bisa konsisten. Tapi untuk PSIS Semarang ini justru ada inkonsisten. Kemarin lawan Persita Tangerang itu terlihat jelas bagaimana penyerangan ya, terutama dari penyerangan PSIS Semarang itu nggak terlalu berjalan baik. Lalu dari segi pertahanan juga banyak sekali celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Persita Tangerang. Jadi skema permainan PSIS Semarang sejauh ini saya lihat masih inkonsisten. Kemarin lawan Persita Tangerang dari sektor pertahanan itu berapa kali para pemain Persita Tangerang bisa membuat peluang emas. Ya, Vergonzi ya pemain depan Persita ada 2 peluang emas. Itu karena lini belakang yang kurang menjaga jarak antara pemain dengan pemain tengah. Jadi pemain tengah ini seperti telat untuk melakukan penutupan atau pressing terhadap pemain tengah Persita Tangerang. Nah, ini jangan sampai besok lawan Persebaya, pemain tengah dari PSIS Semarang ya terutama, ini telat untuk memanfaatkan pressing. Karena kita tahu ya bahwa Persebaya Surabaya ini bermain dengan bola possession, yang artinya pemain tengah dari PSIS Semarang dengan pemain belakang itu harus menjaga jarak, lalu yang kedua, pressing ini harus lebih ditekan kepada Zevalente maupun nanti mungkin Song. Ya, ini promotor serangan dari Persebaya. Jadi dari pertahanan saya ingin lihat dulu ya untuk PSIS Semarang dari sektor tengah dan juga belakang. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, untuk masalah pertahanan, saya kira ini sudah cukup bagus pada saat kemarin lawan Barito. Karena pada saat lawan Persis Solo, saya kan sempat membuat kritik ya kalau transisi pertahanan lini tengah harus lebih cepat balik. Kemarin lawan Barito Putra, seperti Song, Zevalente, atau Bruno Yamamoto, itu sudah cepat melakukan transisi pertahanan. Jadi sudah terlihat adanya evaluasi yang diberikan oleh Coach Aji Santoso. Nah, besok menghadapi PSIS Semarang yang notabene memiliki lini serang yang cukup baik ya, seperti Marukawa, Vitinho, Fortes, nanti mungkin ada Septian David sebagai gelandang serang. Ya, ini saya kira tinggal konsisten seperti lawan Barito untuk masalah pertahanan. Ya, Persebaya Surabaya bisa lebih cepat ya seperti lawan Barito untuk melakukan transisi. Lalu untuk masalah penyerangan, PSIS Semarang juga walaupun kemarin menang 3-1 atas Bayangkara, ya saya sudah bilang bahwa 3 gol yang tercipta atas Bayangkara ini melalui servis bola mati semua ya, atau bukan melalui kreativitas set play bola hidup. Dan kemarin lawan Persita justru PSIS Semarang nggak bisa menciptakan gol. Artinya memang skema penyerangan PSIS Semarang ini belum maksimal. Dan saya berharap di pertandingan besok lawan Persebaya, Agius sudah memberikan evaluasi kalau penyerangan dari PSIS Semarang itu memang belum konsisten, belum terbentuk. Saya berharap besok lawan Persebaya, lini serang dari PSIS Semarang sudah memberikan perubahan yang lebih baik lagi untuk masalah penyerangan. Ya, bisa lebih sabar lagi dalam melakukan bola possession, tidak banyak mengandalkan sektor Vitinho atau Marukawa sebagai promotor serangan, tapi lini tengah semoga bisa lebih hidup lagi. Ya, mungkin besok ada Septian David, Diarra, atau mungkin Lutfi Kamal. Ya, semoga lini tengah juga bisa menjadi support kepada pemain sayap ataupun depan. Jadi membangun serangannya nggak selalu melewati sektor sayap. Ya, yang artinya mudah dibaca oleh pertahanan Persebaya. Jadi ini yang saya ingin lihat untuk lini serang dari PSIS Semarang besok, semoga sudah ada perubahan. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya, untuk masalah penyerangan, kemarin lawan Barito Putra ya, saya mengatakan bahwa ketika Yamamoto diganti Iqbal dan Bruno tetap bermain, itu memang intercept untuk ke dalam area kotak penalti itu memang sangat minim. Ya, kemarin lawan Barito Putra di babak kedua Persebaya Surabaya ini 0 peluang emas. Jadi tidak menciptakan peluang sama sekali. Itu karena pemain sayap kurang berani masuk ke dalam. Dan saya berharap besok lawan PSIS Semarang, ya Coach Aji sudah memberikan evaluasi agar para pemain sayap terutama Bruno maupun nanti Yamamoto atau mungkin M. Iqbal yang main,
atau Kasim Botan ini berani untuk masuk melakukan intercept. Jadi bisa menciptakan peluang-peluang gol yang lebih maksimal lagi. Ya, ini yang saya ingin lihat untuk lini serang Persebaya. Semoga bisa lebih banyak bisa menciptakan peluang gol. Ya, jadi ini aja, nanti kita ketemu di video review untuk PSS Semarang dan Persebaya Surabaya. Semoga jalannya pertandingan bisa berjalan aman ya sampai akhir pertandingan selesai. Lalu next kita ke Persija Jakarta dengan Bayangkara FC. Kenapa kemarin lawan Persija Jakarta lawan Persikabo ya, saya nggak buat video reviewnya, itu karena memang permainan dari Persija Jakarta itu boleh dibilang belum ada perubahan. Artinya apa? Bahwa Persija Jakarta tetap bisa mengambil alih permainan, terutama di babak kedua. Karena di babak pertama Persija Jakarta lebih banyak kesulitan untuk membangun serangan karena Persikabo bermain pressing. Jadi di babak pertama ya skema permainan Persija belum maksimal. Tapi ketika masuk di babak kedua ya, di mana Persija Jakarta bisa mengambil alih permainan, tapi kalian bisa lihat betapa tumpul atau betapa susahnya untuk Persija Jakarta ini bisa menciptakan gol. Padahal peluang yang tercipta ini banyak juga. Ya, jadi sebenarnya persoalan dari Persija ya menurut saya skemanya sudah terbentuk. Ya, sudah berjalan, tapi memang seringkali inkonsisten. Lawan PSM Makassar ya, babak pertama Persija Jakarta skemanya belum bisa maksimal. Di babak kedua baru bisa menciptakan gol dan juga mengambil alih permainan. Itu di babak kedua skema Persija baru bisa berjalan. Lalu lawan Persikabo juga sama. Selalu di babak kedua Persija Jakarta berhasil mengambil alih permainan atau skemanya bisa lebih maksimal daripada di babak pertama. Artinya untuk Persija Jakarta harus memulai start dari awal ya bermain konsisten. Ya, ini juga ya mungkin ada faktor karena pemain Persija Jakarta belum bisa panas di awal-awal menit. Ya, ini juga bisa, tapi ya menurut saya ya ini tentunya evaluasi harus diberikan kepada Thomas Doll ataupun memberi semangat lah contohnya. Ya, membakar semangat para pemain Persija agar bisa fight dari awal menit. Jadi ya sebenarnya untuk lawan Bayangkara besok ya, Bayangkara FC juga ini kan performnya lagi kurang baik ya. 2 pertandingan terakhir kalah terus ya, belum memperoleh 1 poin sama sekali. Sedangkan Persija juga sama, bedanya di sini Persija belum pernah kalah, belum pernah menang. Dan saya berharap besok Persija bisa memanfaatkan momentum ini untuk kebangkitan ya perform para pemainnya Persija. Jadi mental para pemain Persija nanti ya di pertandingan besok kalau misalkan bisa merebut 3 poin, ya tentunya mental ini semakin naik. Jadi nanti di pertandingan depan Persija Jakarta bisa lebih fight lagi. Ya paling ini aja untuk Persija Jakarta, saya nggak banyak bisa evaluasi. Paling evaluasinya yaitu di babak pertama ya seringkali skemanya belum bisa berjalan, tapi di babak kedua baru terlihat bisa lebih maksimal. Tapi kembali lagi di masalah finishing ya, pemain depan Marco Simic nggak bermain cukup maksimal di pertandingan kemarin. Ya tinggal masalahnya di sini, di kualitas pemain aja untuk Persija dalam hal menciptakan gol, memanfaatkan peluang-peluang yang tercipta. Ya paling itu aja yang saya ingin lihat di pertandingan besok ya, untuk Persija Jakarta lawan Bayangkara FC. Jadi ini aja review yang saya bisa berikan dari PSS Semarang Persebaya, Persija Jakarta dan juga Bayangkara. Semoga bermanfaat, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya, see you.